Lakuin mana kita temukan itu ada dari mana? Lakuin mana sih? Apa sih? Ya nomor absen sih pertama dua. Ora. Ora, tenang. Ya, lama ya. Ini ya, Pak kenal lainnya, Pak. Kenal gue. Iya, gimana? Aku. Mas, untuk CCTV-nya ini pasang jam berapa ini, Mas? Ini usernya sudah menanti nih. Oh. Ayo Bima, bilang sama saya kalau jam 15.30 sudah sampai sini. 15.30. Nah, 15.30 ya boleh. Oh, panas. Hah? Panas. Karena anak-anak 10 gitu ya. Pasangan dong. Siapa? Oh iya kan, pasangan. Apa jalan tadi? Kalau pasang bracket, pasang di depan dong. Kapan? Oh, nanti hari maghrib. Soalnya apa sih itu kalau bosen pasang. Oh, kapan wis? Ya kan Robin? Lek saya. Enggak. Lepas rapi. Belum tahu, no. Oh ngipuri tak gembur pulangan juga tak. Kita lagi beri ya. Ya lagi. Pak, apa kabar? Jangan bersih, itu taruh. Gue sih muru ya. Kenal lah, Pak. Itu tadi kakak kelas. Apa namanya? Namanya Adriel. Kelas 3J, kelas 3J2, kelas 3. Oh, iya. Oh iya ya. Ada ini ya. Oh. Sudah kita mulai aja ya. Ayo dikit Pak, nanti saja. Nanti aja. Oh ya sudah. Jam 6, jam 4 janjinya sih belum masuk. Ya Pak, saya ajak teman-teman sebentar.
Semuanya speaker dinyalakan dulu ya. Nanti kalau sudah ada presentasi, baru nanti speakernya dimatikan ya. Semuanya nyalakan. Ya Pak. Iya Pak. Speakernya semua nyalakan dulu. Iya, Pak. Kita mulai ya. Kita mulai sekarang ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat-sehat saja atau ada yang apa namanya sakit atau apa? Tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada ya. Ada lah, aman. Sehat semua ya. Nah, alhamdulillah. Nah, untuk materi didik ini semuanya apa sudah mengikuti dari awal sampai akhir? Belum. Yang khususnya hadir di sini? Belum, Pak. Belum mengikuti dari awal sampai akhir. Yang di e-learning, yang mulai dari format gambar, kemudian proses gambar, jenis-jenis gambar, banyak yang gimana? Banyak yang belum saya kerjakan. Nanti dicicil ya. Soalnya nanti Iya, Pak. kalau misalnya belum ada yang kerjakan, nanti nilaimu nanti akan pengaruh ya, karena untuk e-learning ini sendiri nilai harian yang dipakai di rapot adalah dari e-learning. Jadi kalian semua harus bisa mengerjakan mulai awal sampai akhir. Baik, kita masuk ke materi. Jadi minggu ini kan kita mempelajari tentang scan gambar ya. Nah, di sini nanti saya akan bagikan kepada kalian
materi tentang menggunakan software pengolahan gambar vektor. Di sini kita menggunakan Corel Draw. Baik, akan saya tampilkan. Tolong Pramudia speakernya dimutkan ya. Dimatikan ya. Oke. Baik, kita ambil software yang saya pakai adalah Corel Draw yang 2019. Nah, di sini tampilan awalnya sangat sederhana sekali. Biasanya kalau Suaranya kita kurang keras, Pak. Baik. Biasanya kalau kita halo, sekarang udah keras. Kurang, Pak. Belum jelas. Suaranya enggak jelas. Halo. Kurang keras. Cemen teriak, Kurang Pak. keras. Padahal ini sudah keras. Jelas sekali. Kurang keras dikit lagi, Pak. Oh ya, Biasa, baik. keras. Kurang keras, saya tambahkan. Nah, bentar. Mudah-mudahan cukup lah. Nah, di sini tampilan awal dari software Corel Draw. Ya, halaman awal adalah halaman welcome screen. Jadi welcome screen ini artinya adalah tampilan atau halaman selamat datang. Ini tidak perlu kita terlalu baca ya. Biasanya saya tidak pakai, saya matikan saja ini. Nah, untuk memulai pekerjaan, ya di sini ada beberapa menu namanya menu bar ini. Ada file, ada tools, ada window dan help. Bisa kita lihat di sini menu-menunya. Nah, untuk mulai mengerjakan, kita klik menu file, kemudian new untuk membuka lembar baru. Nah, atau dengan melalui shortcut bagian ini. Di bagian bawah sini ya, pojok kiri atas ini ada shortcut. Nah, coba kita klik file new. Nah, setelah kita buka file new, maka yang akan muncul adalah membuat dokumen baru atau create a new document. Nah, di tab general ini ada isian nama, di mana defaultnya atau asalnya adalah untitled 1. Ini bisa kita namakan. Ya, misalkan di sini kita kasih namakan project 1. Nah, project 1. Kemudian bagian preset ini adalah pengaturannya, kita menggunakan mode apa. Kalau custom nanti kita akan bisa tentukan sendiri yang kita akan pakai ukurannya seperti apa. Kalau kita yang pakai default CMYK juga bisa, web dan lain-lain bisa kita sesuaikan. Tapi biasanya saya menggunakan mode custom. Kemudian nomor halaman. Karena kita bekerja dalam single page atau satu halaman saja, maka di sini saya tulis 1 saja, walaupun nanti bisa dibikin 2. Jadi nanti misalkan halaman yang kita pakai lebih dari 1 ya, kita bisa klik 2 atau 3, maka akan muncul bagian sini nanti ya. Tapi tenang saja, nanti kita bisa nambah di bagian ini, nanti akan muncul juga di halaman selanjutnya. Oke, number of page-nya kita pilih 1. Kemudian color modenya untuk Corel ini saya gunakan CMYK karena untuk standar percetakan. Ya. Jadi CMYK ini warnanya lebih cenderung ke percetakan. Jika kalian ingin mewarna yang lebih terang, maka kita memakai RGB. Ya. Kemarin waktu pertemuan di model learning sudah kita bahas tentang perbedaan antara gambar vektor dan gambar bitmap. Nah, page size atau ukuran halaman. Kita harus tahu ya, ukuran-ukuran halaman ada A1, A2, A3, A4, A5 dan seterusnya. Kalau yang biasanya kita gunakan kertas A4 atau folio F4, maka kita bisa cari di sini F4 atau A4. Nah, di sini saya pakai A4 saja. Dengan ukuran 21 kali 29,7. Ini kita ganti cm ya. Kalau A3 ini adalah ukuran poster. Ukurannya adalah lebarnya 29,7, tingginya adalah 42 cm. Baik, kita gunakan yang kertas
jenis ukuran A4 saja. Orientasinya gimana? Atau posisi letak kertasnya bagaimana? Apakah portrait atau vertikal, atau landscape, atau horizontal? Nah, tergantung kebutuhan. Kalau kita bikin poster, maka biasanya kita menggunakan orientasi vertikal atau portrait. Tapi kalau kita bikin spanduk, baliho, dan lain-lain, itu menggunakan yang versi landscape atau horizontal. Nah, resolusinya atau ketajaman gambarnya, kita gunakan defaultnya 300 dpi. Biar nanti dicetak gambarnya itu tajam atau tidak ada pecah-pecah atau rigging. Nah, kemudian color settingnya ini default semua ya, nggak usah dirubah, nggak apa-apa. Kalau sudah, semuanya sudah cocok, mulai dari tab general, nama, project 1, presetnya custom, jumlah halamannya, dan metode pewarnanya CMYK, maka kita langsung pilih OK. Maka akan tampil di halaman awal adalah ukuran kertas A4 dengan ukuran 21 kali 29,7. Ini ukurannya masih menggunakan milimeter, kita ganti menggunakan sentimeter. Ya, seperti ini. Kemudian kalau kita mau simpan, karena pekerjaan ini kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang tiba-tiba di tengah jalan atau lagi proses menggambar, baterainya habis, atau yang menggunakan PC lampunya mati. Ya, walaupun ada fasilitas autosave, tapi kadang autosave ini sendiri tidak bisa menjamin pekerjaan terakhir kita itu disimpan di mana. Maka sering-sering kita menggunakan file save atau Ctrl S. Sini ya, Ctrl S. Jadi saya ingatkan untuk dalam pengerjaan desain, sering-sering kita menekan Ctrl S untuk menyimpan hasil pekerjaan kita. Nah, dari sini kira-kira ada pertanyaan enggak? Silakan menggunakan mic kalau misalkan ada yang masih belum dipahami. Baik. Enggak ada? Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita mengenalkan dulu bagian toolbox dan bagian propertiesnya. Ya. Yang sebelah sini adalah tools-toolsnya ya, atau alat-alat yang digunakan dalam software Corel Draw. Yang pertama ada pointer. Ya, atau di dalam Corel namanya pick tool. Ya, fungsinya adalah memilih. Pak, halo? kenapa, Pak? Kenapa? Halo? Suara nggak kedengaran? Halo? Saya lanjutkan. Baik, yang ini namanya pick tool, fungsinya adalah memilih, memposisikan, dan mengatur sebuah objek. Contoh di sini saya ambil objek rectangle tool atau kotak. Nah, seperti ini ya. Dengan menggunakan pick tool, maka saya bisa memilih ini atau memilih objek lain. Ya. Kalau terpilih, maka akan ada not atau titik-titik di sekitar objek tersebut. Sini kurang lebih ada 9 poin atau 9 pointer. Nah, fungsi kedua adalah tadi selain memposisikan juga memilih. Nah, kita bisa memilih kemudian memposisikan tempat-tempatnya, apakah diletakkan di atas, di tengah, di pojok kanan, atau pojok kiri. Contoh di sini saya tipiskan ya. Nah, jadi fungsi lainnya adalah transform atau mengubah. Nah, kita dari tadi rectangle kita jadikan sebuah persegi panjang. Nah, untuk membesarkan atau zoom in bisa kita menggunakan scroll up. Jadi menggunakan mouse kemudian di scroll up atau digulung ke atas. Nah, contoh ini. Ya, jadi 3 fungsi dari pick tool adalah posisi, kemudian transform atau mengubah, dan selection atau memilih.
Seperti ini ya. Kemudian yang kedua, ada Shape Tool atau F10. Jadi shortcutnya adalah F10. Mengubah bagian objek yang melingkar atau kurva menjadi sebuah karakter dengan memanipulasi node. Jadi misalkan gini. Ini bagian ini ya. Saya perbesar dulu. Bagian ini kita klik kanan, kemudian ada transform ini. Bukan di sini nih. Nah ini, kita klik kanan, klik kanan, convert to curve atau control key. Maka dia akan berubah menjadi objek atau key. Nah, seperti ini ya. Dirubah kemana? Jadi bentuknya sudah bukan absolut lagi persegi, tapi bisa menjadi apa ini? Belah ketupat ya ini ya. Nah, seperti ini. Atau kita juga bisa merubah. Saya Ctrl Z dulu ya, kalau mundur Ctrl Z. Merubah posisi. Ini kan bentuknya kan masih kotak. Dengan klik sekali lagi. Nah, akan berubah di bagian pojok-pojoknya ada arah. Ini namanya sumbu putar. Jadi ini masih posisi ya, masih bentuknya kotak hitam ya. Nah, kita merubahnya untuk mengubah arahnya, tinggal klik sekali lagi. Ketika bagian pojok-pojoknya sudah berubah menjadi sumbu putar, bisa klik, kemudian tahan. Kita posisikan menjadi posisi yang kita inginkan. Jadi bentuknya sudah vertikal. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada crop tool. Fungsinya adalah menghilangkan area bagian luar yang terseleksi. Nah, crop, maka bagian yang terseleksi akan diambil seperti ini. Kemudian bagian yang tidak terseleksi tadi akan dibuang. Seperti ini ya. Saya ulangi lagi. Kita ambil crop tool, kemudian pilih sampai tengah. Setelah itu kita crop. Nah, yang diseleksi ini yang dipakai. Seperti itu ya. Yang keempat ada zoom tool atau Z. Kita mau zoom ke 100%. Nah, seperti ini ya perubahannya. 200%. Nah, walaupun zoom tool ini bisa kita wakilkan dengan menggunakan mouse, tapi kadang-kadang ketika kalian lupa membawa mouse, maka tidak bisa scroll up. Jadi memakai icon zoom tool di sini. Ada plus, ada minus. Kalau plus, maka dia akan diperbesar. Kalau minus, akan dikecilkan. Jadi kalau plus, besar ya. Minus seperti ini. Kemudian tools ke 5. Ada freehand tool atau F5. Freehand berarti menggambar, menggerak bebas. Jadi kalau kita ingin menggambar gerak bebas, maka tinggal klik, kemudian tahan, dan drag. Seperti ini. Saya ulangi. Menggunakan freehand, kita bisa menggunakan teknik drag and drop. Ketika kita drag, maka terjadi ada garis-garis yang masih kasar. Jadi lekukannya ini, lekukan garis masih terlihat kasar. Ketika dilepas, maka dia akan berubah menjadi sebuah kurva yang lebih halus daripada yang
akan digambar tadi. Kemudian ada artistic media tool atau tool yang keenam. Nah, ini kita menggunakan seperti curve, seperti freehand tadi, tapi ada settingan tebal tipis dari sebuah kurva. Sini kita lihat, kita menggunakan yang bentuk ini. Di sini ada 5 ya, 5 settingan, ada preset atau menggunakan yang ada di sini, kemudian menggunakan brush, kemudian spray, kemudian kaligrafik, dan expression. Tiap-tiap pilihan ini akan ada settingannya masing-masing. Jika kita memilih brush, maka pilihannya berubah dengan yang lain tadi. Oke, kita ambil contoh saja ya. Kita milih yang artistik tadi. Nah, kita coba gambar. Jadinya seperti ini. Jadi bentukannya seperti arahan spidol. Atau biasanya kalau huruf kanji itu kan menggunakan huruf Cina seperti ini. Baik, ada pertanyaan lagi? Kira-kira mungkin ada yang tidak kalian pahami? Enggak. Apakah sudah jelas? Enggak paham, Pak, saya, Pak. Tidak paham? Tidak paham? Di rumahnya ada Media yang PC atau kenapa, laptop apa enggak? Halo? Kenapa, Di Pak? rumahnya ada PC atau laptop enggak? Ada. Ah, sudah terinstall software CorelDRAW belum? Sudah Pak, tapi masih dibenerin laptopnya. Oh, masih dibenerin. Ntar kalau sudah selesai dan install CorelDRAW, itu bisa, X6 bisa, pokoknya segala segala versi bisa. Dasarnya sama saja. Kebetulan di sini saya pakai versi yang 2019. Dan jangan lupa perhatikan bagian 32 bit atau 64 bit. Kalau keliru versinya maka tidak bisa terinstall. Ya, jadi untuk cari tahu Corel mana yang bisa diinstal, maka perhatikan versi laptopnya dulu. 32 bit atau 64 bit. Tapi kalau kalian memakai laptop yang sekarang, keluaran sekarang, itu rata-rata memakai 64 bit. Baik, bagi yang belum paham nanti saya bagikan recordingnya atau yang saya rekam ini, ya. Jadi nanti kalian bisa mempelajari. Ya, ini baru sampai ke 6. Saya lanjut sampai ini aja. Jadi kemudian kita lanjut. Baik. Tadi kita menggunakan kotak. Nah, kotak ini kita memakai ternyata pakai rectangle tool atau F6. Di sini ada 2 macam, rectangle sama 3 point rectangle. Yang ini kotak, kalau yang ini 3 poin. Kita menggunakan 3 poin ya. 1. Nah, seperti ini 2, 3. Gitu ya. Jadi kotak daripada miringnya mungkin daripada kita putar-putar sulit, rotate-nya sulit, maka kalau menggunakan bangunan yang miring atau ruang yang miring, maka kita bisa menggunakan 3 point rectangle. Kemudian yang ketujuh ada circle atau ellipse tool, F7. Nah, fungsinya adalah menggambar lingkaran atau elips dengan mendrag atau menggeser bagian permukaan drawingnya. Misalkan kita gini ya, nah, namanya elips. Kemudian lingkaran. Kalau lingkaran tanpa menggunakan kombinasi tombol maka akan sulit sekali menjadi sebuah lingkaran yang utuh. Nah, ini saya menggunakan mouse. Tapi kalau ingin membuat tipsnya membuat lingkaran yang utuh,
benar-benar lingkaran, maka kita kombinasikan tombol shift klik. Jadi gini, kita pilih lingkaran, kemudian tekan tombol shift pada keyboard, ditahan. Nah, maka jadi sebuah lingkaran yang utuh. Atau tombol kontrol, ini lebih soft lagi. Ya, menggunakan tombol kontrol. Gitu ya. Selanjutnya ada polygon tool. Ini biasanya sering kita gunakan untuk desain ya. Misalkan membuat sarang lebah. Nah, poligon. Kita tinggal gambar. Di sini udah jadi 5 poligon. Seperti ini. Nah, untuk menentukan sisi-sisinya, kalau di sini defaultnya 5, kita tinggal ganti di sini. Bagian atas. Nah, 6 menjadi sarang lebah, 7 oktagon, 8 ya. Biasanya saya pakai yang 6. Kemudian tebal tipisnya atau stroke-nya bisa kita atur juga di sini. Defaultnya ada 0,5 poin. Maka kita misalkan mempertebal ya jadi 24. Atau terlalu tebal jadi 3. Seperti itu. Misalkan kita kasih warna ya, sambil warna merah misalkan di sini bagian pojok kanan. Terkadang kita nggak membutuhkan garis tepi. Jadi kalau ada garis tepi nanti apa namanya kalau digabung maka kurang rapi. Ini saya gandakan menggunakan Ctrl D. Ya. Seperti ini. Jadi kelihatan garis-garisnya kurang rapi. Maka saya hilangkan garis tepinya atau stroke-nya. Saya seleksi, ya, seleksi, klik tahan, seleksi. Kemudian bagian ini saya pilih non. Nah, ternyata ketahuan di sini ada selisih. Kelihatan. Gini ya. Kemudian selanjutnya di bawah ada text tool. Teks atau kata atau word digunakan untuk menegaskan dari sebuah desain. Saya pakai tulisan multimedia. Karena backgroundnya gelap, merah itu kan termasuk gelap ya. Saya pakai tulisan yang warna putih. Kemudian memilih fontnya. Nah, saya pakai yang Adobe Haiti 24. Nah, di sini ukuran fontnya adalah 24. Kalau untuk memperbesar bisa ya, atau memperkecil bisa 36. Atau kalian menggunakan ini. Perbesar kanan kiri menggunakan shift. Nah. Ini ya. Jadi kalau ingin memperbesar kanan kiri tadi, kita tekan shift, kemudian di bagian pojok kanan bawah, atau bisa juga pojok, pokoknya pojok-pojok ya. Itu klik, kemudian tahan. Sudah. Ya. Ini kalian sudah menjadi sebuah desain ini. Kita grouping ya. Ctrl G untuk grouping atau klik kanan. Kita group. Nah, di sini karena saya sudah grouping, maka pilihan selanjutnya adalah ungroup.
Jadi kalau sudah di grouping, maka dipindah-pindah, dia akan lengket terus. Seperti itu ya. Baik, saya rasa sampai di sini dulu ya. Baik, silakan nyalakan speakernya. Nanti akan saya kirimkan tutorial ya, CorelDRAW, baik PowerPoint-nya maupun textbook-nya untuk kalian pelajari. Iya, Pak. Baik, kira-kira ada yang perlu dibicarakan lagi? Mungkin tips-tipsnya atau curhat-curhatnya mengenai pembelajaran. Cukup semangat. Halo, kira-kira kesulitan apa enggak nih? Halo. Kira-kira kesulitan enggak yang tadi saya terangkan tadi selama 30 menit? Insya Allah enggak, Pak. Ya. Ya, baik. Nanti saya update, saya kirimkan ke grup materinya beserta rekamannya. Mudah-mudahan nanti bisa kalian gunakan, manfaatkan sebaik-baiknya, dan langsung bisa dipraktekkan atau dilatih. Ya. Karena kalau kita sering latihan, maka kita akan menjadi bisa atau fase dalam menggunakan software CorelDRAW. Ya. Baik, akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua. Ya, sebelum saya akhiri, saya ingatkan kepada kalian materi-materi yang tadi disampaikan. Pertama, cara membuka CorelDRAW. Yang kedua, setting halaman kerja di CorelDRAW. Yang ketiga, bagaimana menggunakan tools-toolsnya tadi. Ada selection, ada curve, ada text, ada rectangle, ada ellipse, ada crop, dan sisanya tadi belum saya terangkan. Kita nanti nunggu di pertemuan berikutnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.